Halo. Halo semua. Selamat malam semua. Perkenalkan, nama saya Rian Nama saya Ucup. dan kita adalah duo. Gak. Jadi kita di sini mau bahas teknologi baru di wireless, yaitu WMES. Teman-teman udah pada lihat semua. Ada beberapa teknologi yang sudah diluncurkan gitu beberapa bulan belakangan ini, yaitu WMES. Cuman balik lagi dari sepengetahuan kami ya, WMES itu bukan teknologi, tapi regulasi. Nanti ada teknologi-teknologi lain yang mendukung untuk regulasi tersebut yang dipakai di device-device tersebut. Nah, si WMES ini pun juga cukup revolusioner. Ya sebenarnya ini teknologi yang udah lama, namun baru-baru ini diadopsi ke audio tech, Audio Pro industrinya. Nah, di mana kita menggunakan WMES untuk wireless system, baik itu mikrofon maupun ke wireless in ear. Jadi si WMES ini diadopsi untuk mengenhance produk-produk tersebut gitu. Yes, jadi langsung aja, apa sih yang bikin beda WMES dengan teknologi-teknologi yang wireless yang dulu kita kenal, analog kita nyebutnya ya. Ya, jadi WMES itu terdiri dari sinyal-sinyal digital yang ditransmitkan. Perbedaannya adalah dia punya fixed bandwidth maksudnya. Fixed bandwidth frekuensi. Dalam hal ini ada yang 2 MHz, ada yang 6, ada yang 8. Nah, kenapa angkanya segitu fix? Dia itu mengikuti regulasi TV broadcast gitu. Jadi dia menggunakan bandwidth fix 8 MHz misalnya, maksimumnya gitu ya. Nah, terus di dalam 8 MHz itu dia akan transmit berpuluh-puluh channel. Beda sama dulu kalau kita taunya cuman frekuensi 500 MHz cuman buat satu channel gitu, buat satu device, dan dia bandwidthnya tuh kira-kira cuman 200 kHz. Nah, ini udah 8 mega tapi kita bisa mengakomodir lebih dari 30 channel gitu. Banyak keuntungannya. Pertama, yang paling utama adalah masalah intermodulasi antar device. Ketika kita pakai WMES atau teknologi ini nih yang baru-baru keluar, itu interferensi antar frekuensi itu interferensi antar frekuensi sangat minimal gitu, sehingga efisiensi spektrumnya jadi sangat tinggi gitu ceritanya. Nah, itu sih sebenarnya brief introduction aja tentang teknologi wireless WMES itu. Sekarang ini udah ada 2 brand ya yang sudah setahu kami. Dan kebetulan kami sangat ngikutin 2 brand itu, yaitu ada brand Sennheiser dan Shure. Betul. Yang sudah mengakomodir WMES ke dalam perangkat-perangkat barunya mereka. Di Sennheiser ada Spectera serinya, di Shure baru ada ADPSM. Oke. Jadi buat kalian yang mau cari, silahkan cari barang-barang itu, karena belum dijual di Indonesia tahun ini. Baru ada 2025 awal. Kita di sini buat bahas teknologinya aja, bahas apa sih fitur-fitur yang dikasih sama brand-brand itu buat kebutuhan kita nih sebagai audio engineer. Oke, jadi kali ini kita akan bikin skenario. Gue akan pegang Sennheiser Spectera. Dan gue akan pegang Shure ADPSM. Yes, jadi kita akan debat mana yang lebih menguntungkan buat kita audio engineer. Gimana nih? Kemarin kalau lihat historinya Ucup udah bikin cheat sheet ya. Parah. Tapi menyenangkan tau ya untuk ngulik teknologi-teknologi baru yang diterapkan gitu. Betul. Sangat-sangat menyenangkan buat untuk mencari tahu gini ya, karena kita nih industri audio engineer pasti bersinggungan dengan kemajuan teknologi gitu. Betul. Kita harus tetap keep up sama teknologi-teknologi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen yang kita pakai. Betul. Dan bahkan dengan adanya update teknologi ini itu sangat-sangat mempermudah hidup kita. Betul. Dalam pengerjaannya yang tadinya kita menggunakan analog RF, tahun 2015-an tuh udah mulai digital RF ya, dari Axient, terus juga Sennheiser ngeluarin EW digital, EWD, dan Shure juga ngeluarin lagi SLXD, QLXD, ULXD. Dengan dari analog ke digital pun itu udah cukup besar gitu impact ya. Dan sekarang dengan menggunakan WMES ini
harusnya sih bisa lebih Yes, besar lagi gitu ya. Iya betul, harusnya memang untuk teknologi masih tergolong sangat baru gitu ya untuk di dunia pro audio, dan ada baiknya kita saling sharing nih Ya, kebutuhannya apa gitu. ya. Kita akan bagi ke beberapa bagian. Yang pertama kita akan mulai dari looks-nya dulu. Oke, looks-nya ya. Introducing the new Sennheiser Spectra. Jadi kalau dari looks-nya ini kelihatan looks ini gue screenshot dulu biar gampang. Oke, jadi kalau dilihat dari looks-nya Spectra tuh hanya di sini gambarnya cuman ada 2 U. Cuman ada Spectra base-nya sama baterainya di bawah. Terus di atasnya ada laptop sama ada antena. Jadi sebenarnya Spectra tuh hanya memberikan paket seperti ini nih, sesimpel ini aja, cuman 2 U tambah antena dia bisa transmit data maupun receive data gitu ceritanya. Cuman kebetulan Sennheiser tidak bikin laptop, jadi ini ada laptop lain lagi. DPSM, nih, ntar kita munculin gambarnya. Yes. Secara sekilas sangat mirip dengan Axian seri lainnya, dengan knobnya yang satu untuk per U ini. Di paling atas ini ada AD600, dia adalah frequency manager. Di bawahnya ada AD8C, dia adalah combiner untuk ADPSM. Di bawahnya lagi ada ADTD, Axian Digital Transmitter Dual. Di bawahnya lagi ada ADTQ, Axian Digital Transmitter yang kuat. Dan yang paling bawah itu ada charging stationnya. Banyak ya. Banyak. Oke, sekarang gue mau lihat front face-nya dulu. Front face dari Spectra sama backplate-nya lah gitu, Bang. Jadi kalau Spectra itu di depannya relatif simple ya, cuman ada satu, terus ada layar kecil sama ada knob dan power button. Oh, sebenarnya ada headphones juga di sini. Jadi bener-bener kalau menurut gue slick, gampang gitu, nggak ada ribet-ribet. Cuman satu layar, satu knob, satu headphones. Terus karena front face-nya dikit gitu yang dibahas, kita langsung ke belakang aja ya. Yang belakang, nah enaknya kalau dilihat di sini ya, dia tuh udah dual power supply. Jadi udah 2 PSU dalamnya, udah bisa dipakai apa nyebutnya? Redundant atau failover protection. Terus ada port antena 4 biji. Kebetulan kalau ngelihat di sini antenanya tidak lagi pakai kabel BNC atau RG58 ya? RG58. RG58. Nah, ini udah pakai Ethernet, ini ada Ethercon. Terus ada beberapa BNC dan ada Dante port. Ini jadi basicnya bawa Dante port di 2 Dante port primary secondary. Terus di sebelah kanannya ada slot lagi 2. Itu bisa dipakai buat card MADI. Sama ada cascade, dia ada cascade. Oh, ada cascade ya, kalau mau dipakai belum. Fiturnya belum jujur kita belum tahu ini cascade sebenarnya buat apa. Gitu ya kira-kira. Jadi ada dual PSU, ada antena port, ini ada BNC word clock, sama ada Dante port, sama ada slot card yang bisa diganti-ganti. Oke, untuk ADPSM kalau kita lihat depannya itu sangat mirip dengan Axian digital lainnya. Ada headphone jack, ada IR, RF on off, lalu ada layar. Ini kita bahas ADTQ ya. Function button, enter exit, dan knob push untuk setup-nya dia. Di belakangnya itu ada 4 BNC antena ABCD. Lalu kita masih mempunyai analog input. Digital. Bisa analog input, mau itu bisa analog, bisa IS. Pun kita juga punya 4 port. Ada 2 port Dante, primary secondary, dan control. Yang dimana kita bisa pilih nih sistemnya, networknya mau kayak gimana. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita mau, kita bisa pakai 4-4-nya ini untuk Dante. Oh. Gitu. Jadi kita linknya bebas. Buat cascade ya? Buat cascade. Pun kita juga ada seri yang dual PSU. Ada AC dan DC. Oke. AC dan DC beda pin. Nggak apa-apa. Cuma kan bisa dari dua ini berbeda. Iya sih. Iya dong. Tapi beda. Yang satu ada adaptornya, yang satu nggak ada. Iya. Pun juga ada satu version lagi yang kita bisa cascade powernya. Oke, lanjut. Jadi antena yang dipakai di Spectra itu tidak
seperti antena sirip yang biasa kita temuin di lapangan. Yang kayak dulu dia serinya nih DAD, Spectera DAD antena. Karena dia portnya pakai Ethernet, nggak lagi pakai BNC gitu ceritanya. Jadi dia di dalam antenanya ada processingnya dulu sedikit, baru dikirim ke base unitnya. Tapi emang si Spectera itu semua via Ethernet ya, Ethercon ya. Yes. Tapi jangan dimasukin switch ya, karena beda. Bisa. Ininya antena nggak bisa. Antena nggak bisa. Ya, antena tidak bisa masuk switch, diharapkan langsung ke base. Ya, point to point. Karena dia pakai layer 1 protokol, jadi nggak bisa lewat switch. Spectera itu port control dan port dantainya berbeda. Kalau misalkan mau dijadiin satu harus via switch. Berarti lupa gue ada port control. Oke, gue ulang lagi. Jadi di belakangnya itu ada 2 PSU, 4 antena, 1 kontrol, 2 dante, dan 2 slot. Nah, gitu ceritanya. Sedangkan untuk seri ADPSM kita tetap menggunakan antena yang sama, antena pasif dari Shure. Oke. Tetap menggunakan BNC. Oke. Secara infrastruktur tuh nggak banyak yang berubah sebenarnya, hanya mengubah si main modul dan body packnya aja. Ya, Shure tuh tidak bisa move on. Nggak apa-apa. Dia susah move on. Bukannya nggak bisa move on, kita classical. Oke, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya, masalah konfigurasi atau channel handling dalam setiap device. Untuk Spectera pada dasarnya bisa menghandle 64 channel. Namun dibagi menjadi 2, 32 in dan 32 out. Jadi Spectera itu adalah satu-satunya barang yang kita sebut bidirectional wireless system. Artinya apa? Ketika dia dalam satu jaringan yang sama, dia bisa ngirim sinyal maupun terima sinyal melalui perangkat yang sama. Gitu. Jadi tidak banyak perangkat gitu di dalam racknya. Jadi bisa ngirim, bisa terima. Jadi portnya belt packnya itu, nanti kalau dilihat ada belt packnya, itu ada port in-ear, ada juga port buat microphone input gitu. Jadi memang diperuntukkan buat yang ringkes gitu. Jadi sekali sistemnya jalan, dia bisa kirim data sebagai in-ear monitor ataupun terima data sebagai microphone gitu ceritanya. Soon katanya bisa connect sama handheld. Cuman ini saya belum dapat konfirmasi tepatnya. Untuk sementara yang saya tahu, dia hanya bisa transmit data dari base stationnya ke belt pack itu bidirectional, input maupun output. Untuk Shure, ada PSM masih di IM saja. Jadi WMS-nya dia masih diterapkannya hanya untuk IM-nya aja. Soon, karena produk belt pack-nya adalah ADXR, di mana dia receive. Karena masih ADX family, harusnya nanti ya spekulasinya adalah ADX lainnya, ADX1, ADX2 handheld itu mungkin bisa terintegrate juga di dalam AD system ini. Jadi untuk melakukan transmisi maupun receive dia butuh 2 perangkat berbeda. Iya, nggak apa-apa. Satu perangkat cukup. Nggak selalu kita menggunakan banyak lavalier loh. Kan bisa pakai XLR. Bisa diganti XLR portnya. Lemo port itu bisa diganti XLR nanti. Bisa. Beda pendekatan ya. Kalau Sennheiser Spectera itu memang satu unit itu bisa bidirectional tadi bahasanya. Namun kalau Shure itu masih yang sekarang rilis ya, baru IM-nya aja, baru PSM seriesnya ya. Betul. Atau ADPSM. Boleh dijelasin nggak ada barang apa lagi sih barang-barangnya Shure itu? Jadi di dalam sebuah ADPSM itu sebenarnya ada 2 seri. Untuk transmitternya ada namanya ADTD, dia itu dual, dan ada ADTQ, transmitter quad. Jadi ada yang versi 2 channel, ada yang versi 4 channel. Lalu ada combinernya, jadi combinernya itu sendiri, nggak bisa pakai combiner yang lama ya. Itu namanya AD8C, dia punya 8 input BNC, bisa keluar 2 ataupun bisa 8:1. Kenapa antenanya 2? Untuk mengejar true diversity. Oke. Jadi kita menggunakan konsep yang sama seperti mic, kita pakai 2 antena untuk diversity. Tapi kalau mic kan receive, kalau ini dia transmitnya bisa diverse.
Jadi True Diversity itu yang kita tahu dulu hanya dimainkan hanya diaplikasikan di mikrofon. Betul. Namun sekarang Shure dengan PSM-nya melakukan True Diversity di in-ear monitor. Betul. Jadi pun kita PSM 1000 juga gitu ya? PSM 1000 hanya True Diversity di ballpack. Oke. Dia tidak merekomendasikan untuk menggunakan antena transmit 2, tapi di ADPSM direkomendasikan malah untuk menggunakan 2 antena ini untuk True Diversity-nya dia. Kita bisa menggunakan 2 antena ini untuk diversity maupun kita menggunakannya untuk coverage. Ya. Jadi misalkan satu antena untuk stage, satu antena misalkan ada lidahnya gitu kita bisa taruh. Dan jadi itu bedanya guys. Kalau Shure itu masih pakai antena konvensional yang biasa ditemuin. Namun kalau Spectera antenanya beda. Dan fungsinya overall sama, bisa True Diversity juga, bukan True Diversity ya, bisa kayak gitu atau buat coverage juga bisa. Gitu. Jadi bedanya kalau Spectera combinernya sudah ada di dalamnya. Nggak perlu beli lagi. Tenang. Shure ini yang ADTQ itu dia ada kemampuan internal combining. Di dalamnya. Jadi di dalamnya. Jadi dari 4 keluar hanya 1 tuh bisa. Kalau dari 4. Dia kan ada 4 transmitter nih. 4 input ya? 4 channel. 4 channel BNC kan di belakangnya. Itu bisa keluar jadi 1. Jadi sebenarnya kita juga punya internal combining. Tenang aja. Tapi kita gitu. Sennheiser duluan. Itu bisa menghandle berapa channel tuh, Cup? Untuk ADTD itu based on sekarang ya. Ini masih 2 channel. ADTD untuk 2 channel. ADTQ bisa untuk 4 channel. Oke. Tapi kita, dari Shure lagi working on its license sehingga ADTQ bisa di 16 channel. 16 channel. Oke, jadi untuk reach 16 channel itu butuh firmware upgrade gitu gampangnya ya? Iya, nanti ada sebuah web namanya Shure Cloud. Kita bisa inject si ADTQ itu license-nya via si Shure Cloud-nya ini untuk di open nih untuk bisa 16 channel. Dan untuk 16 channel itu jadinya kita hanya bisa menggunakan either IS input atau Dante input. Untuk reach 16 channel dia harus nambah license lagi. Betul. Kalau nggak pakai license bisa jalan? Bisa, tetap bisa jalan. Sesuai dengan channelnya? Sesuai dengan 2 channel. atau 4 gitu. Betul. Ya? 32 guys, 32. Oke, kita udah sampai fitur nih. Oke. Fitur, terus kita ngomongin masalah software controllernya. Oke. Kalau Spectera simple, cuma ada satu software controller, yaitu Linkdesk. Semua di situ, semua kontrol di situ, workflow di situ, satu komputer aja cukup. Bahkan kalau kemarin kita lihat body pack-nya SEK itu SIK, itu nggak bisa diapa-apain. Dia hanya terima data, input sama terima kontrol dari Linkdesk-nya. Jadi bener-bener semua kontrol terpusat di satu komputer itu aja. Jadi WSM tuh buat apa ya? Kan Shure Sennheiser udah bikin WSM, terus dengan produk baru bikin lagi yang baru. Buat produk lama, kan kita move on. Enggak. Kenapa harus pindah dia ke Linkdesk? Karena teknologinya berbeda. Teknologinya tidak bisa disamakan dengan transmisi yang model zaman dulu. Jadi kita mencoba, bukan kita sih. Jadi Sennheiser mencoba dengan workflow yang baru gitu. Untuk teman-teman yang tertarik dengan Shure, kita tetap menggunakan wireless workbench. Nggak berubah sama sekali, semuanya ada di situ. Ya. Bahkan presetnya Sennheiser ada di wireless workbench. Ya, gitu. Untuk Shure kita bisa melakukan kontrol ya, baik itu di body pack-nya maupun di rack unitnya. Sehingga sebenarnya kita nggak butuh laptop untuk mengerjakannya. Nggak kayak Spectera yang apa-apa harus laptop, laptop. Justru itu keuntungannya Spectera harus pakai laptop. Karena berarti dia menghindari godaan-godaan orang yang tidak mengerti mengkontrol barangnya. Betul, tapi apakah berarti untuk punya Spectera harus punya laptop? Oh harus? Iya dong. Masa beli Spectera gak bisa beli laptop? Harus dong. Tapi dengan sistem kontrol yang terpusat itu memberikan privacy buat godaan-godaan orang yang tidak mengerti gitu. Karena Spectera kan teknologinya baru. Selama gua jaga di in-house ya, itu yang namanya
eh IEM units tuh nggak ada yang berani Iya, ngotak-ngatik. tapi kalau misalnya nih kita lagi panggung nih, terus belpacknya dimainin sama tuh, diputer-puter terus nggak nyala. Kan itu salah satu godaan-godaan orang yang tidak mengerti mengotak-ngatik gitu. Oh, di Shure bisa di lock, tenang. Itu kita satu komputer aja nggak usah pakai lock-lockan, langsung lock. Terus LED-nya kita tuh nggak pakai baterai, gue lupa nama LED-nya apa ya. Kayak Game Boy gitu Kayak kan. Game Boy. Jadi walaupun keadaannya mati, tetap informasi terakhirnya tuh tetap kebaca. Ya kami Apa ya? masih suka dengan LED ya. Iya. Kita nggak banyak warna. Sennheiser tuh hitam atau putih, Jerman. Kalau di ADPSM teman-teman, itu kita punya 3 transmission mode. Kita bisa yang namanya menggunakan WMS-nya, kita bisa menggunakan namanya narrowband, dan kita masih bisa menggunakan analog RF teman-teman. Jadi saat kita menggunakan analog RF, body pack PSM 1000 tuh masih bisa dipakai. Narrowband itu dia dengan bandwidth 200 kHz bisa kita taruh dimanapun. Misalkan situasi environment RF-nya itu padat gitu ya, kita masih bisa nyelip-nyelip. Dan WMS-nya itu untuk 4 channel dia hanya makan 800 kHz teman-teman. 800 kHz. Jadi di dalam 6 MHz kita bisa punya 27 channel kurang lebih. 27 channel dalam 6 MHz. Sedangkan Spectera itu mengharuskan kita punya 6 atau minimal 6, 8 atau 10 ya. Tergantung TV channelnya. Kalau nggak ada, nggak bisa dipakai. Itu dia. Itu yang membuat saya makin yakin bahwa Shure tidak mau move on. Karena dia masih mengakomodir kebutuhan PSM 1000 yang notabene sudah obsolete gitu. Ini namanya backward compatible. Enggak, kita mesti maju ke teknologi yang lebih baru gitu. Kenapa kita harus mundur-mundur? Kalau misalnya mundur, Pak, beli aja lagi PSM 1000 atau G4 gitu. Enggak, ini tuh untuk supaya teman-teman rental yang sudah punya PSM 1000 masih bisa mengutilize si P10R-nya itu. Iya, tapi sebaiknya ganti langsung. Kalau misalnya mau P10R-nya itu mau dipakai, beli aja PSM 1000 lagi gitu. Jadi PSM 1000 tetap jalan penjualannya. Tapi tetap ya, kalau lu nggak bisa dapat 6 MHz, gue masih bisa jalan. Oh iya, kalau itu nggak bisa memang. Kalau itu nggak dapat 6 MHz, mending kita ganti ke G4 atau ke 2000 series Sennheiser. Atau ke ADPSM aja guys. Nggak. 2000 seriesnya udah bagus. Jadi gini, balik lagi, ini kita bahas ke marketnya dulu ya sekalian ya. Apa namanya, dengan teknologi WMS ini memang tidak menggantikan teknologi RF yang sebelumnya. Jadi pada dasarnya perangkat-perangkat seperti PSM 1000, PSM 900, G4 atau 2000 seriesnya Sennheiser, SR ya, SR 2000. SR 2050. Itu tetap masih bisa digunakan. Kenapa? Karena dia punya relatif bandwidth yang lebih kecil daripada WMS. Betul. WMS itu dipakai ketika sudah crowded banget radio frekuensinya. Sehingga efisiensi spektrum yang tadi sempat dibahas ya di awal ya. Efisiensi spektrumnya itu jadi sangat baik gitu. Dengan bandwidth yang terbatas ini, kita bisa menggunakan channel yang sangat banyak gitu idenya. Jadi balik lagi bukan tidak akan sih. Saat ini tidak untuk menggantikan teknologi RF sebelum-sebelumnya ya. gitu. Tapi untuk Spectera dia tidak ada choice. Either you have 6 MHz or don't use it. ADPSM masih memberikan kita choice. Ya. Kita hanya butuh 800 kHz per 4 channel. Atau kita mau pecah per 200 kHz, itu bisa. Itu kenapa market segmen kita jelas. Apa tuh? Either tempat-tempat broadcast, teater, seperti itu. Kalau nggak mau main yang kayak gitu, mainnya G4 aja. Sebenarnya itu berarti Shure lebih versatile teman-teman. Enggak, itu justru nggak jelas market segmennya yang mana. Versatile karena ini untuk memberikan nafas baru kepada IM sistemnya Shure. Tidak untuk menggantikan. Spectera menggantikan. Oh iya, kita harus menggantikan memang. Karena supaya dua market ini tetap bisa menjalan gitu. Market broadcast yang sudah penuh, RF udah penuh,
tapi tetap yang kecil-kecil tetap jalan. Jadi kalau misalnya main di kafe nggak perlu pakai Spectera. Nggak perlu kan main di kafe pakai ADPSM? Bisa, Bisa, Spectera juga bisa, tapi nggak perlu. masih bisa karena Spectera itu ada ADTD, ada ADTQ ya. Apalagi ditambah 2 barang lagi. Nggak perlu kalau misalkan kita hanya butuh 4 channel gitu ya. Mhm. Dengan satu ADTQ, internal combining, udah beres. Iya, tapi kemahalan kalau buat main di kafe. Loh, kita nggak bahas harga. Oh iya, Kita nggak nggak bahas perlu. harga. Makanya nggak perlu kita menghabiskan investasi segitu tingginya untuk permainan di kafe gitu. Tergantung kan, mungkin aja kafenya tuh kafe yang high end banget gitu ya. Siapa tahu dia kafe bandnya itu pakai 338. Kafe apa 338? Tapi anyhow begitulah. Kalian pilih sendirilah kebutuhannya kalian untuk menggunakan barang-barang ini. Betul. Balik lagi kita di sini memang membahas teknologi apa aja sih yang diberikan sama produsen-produsen ini gitu. Dan ini balik lagi pendapat kami masing-masing. Betul. Jadi Ini- kalau misalnya tidak setuju, mohon maaf karena ini pembahasan kami aja. Ya. Secara harga sure mahal banget. Udah mahal, komponennya banyak. Ada yang transmit, ada yang receive, ada combiner. Ya. Untuk 4 channel in out kita butuh $30.000. Tapi untuk Sennheiser dengan Specteranya dia bisa di 20.800, 21.000 lah. Value for money. Ya, value for money. Tapi teman-teman, perlu diingat juga bahwa Spectera itu terbatas oleh DSP. Betul. Jadi DSP-nya Spectera itu nggak berarti kita bisa di 6 MHz, 64 in 64 out. Nggak bisa 32 in dan 32 nah, itu di latency yang rendah. Karena kita harus milih transmission mode-nya mau kayak gimana. Ya. Kita mau pakai apa? Kodeknya apa? Yap. Gitu. Tapi gini, pertimbangannya adalah ketika kalau masalah bandwidth kan memang tidak bisa diubah-ubah ya. Bayangin bandwidth itu kayak jalur pipanya besarnya segini. Terus di dalamnya ada air yang ngalir, datanya tuh berubah-berubah. Tapi total data yang ngalir di dalam pipa itu selalu segitu. Nah, untuk mengakomodir 32 in dan out itu, Sennheiser itu butuh kodek atau bahasa kerennya kita adalah format. Ya intinya formatnya tidak lagi dalam kondisi lossless gitu ya, atau WAV gitu bahasanya. Jadi untuk mengakomodir bandwidth yang segitu besarnya, Sennheiser itu menggunakan teknologi kodek-kodek seperti Opus gitu misalnya, ataupun dia lagi develop kodek sendiri untuk mengakomodir data yang lewat segitu banyaknya. Tapi bukan berarti dia tidak bisa menghasilkan atau mentransmisikan data yang lossless gitu ya. Tetap dia bisa, tapi memang channelnya terbatas gitu, tergantung bandwidth berapa yang dipakai. Tapi balik lagi, menurut saya itu nggak masalah. Kalian selama ini dengar Spotify nggak pernah komplain kan? Iya Ya dong. Iya. Karena Iya. kodeknya sama, menggunakan MP3 tadi maksudnya. Jadi kalau misalnya transmisinya menggunakan kodek yang lossy gitu ya, atau banyak lossnya, dan ditransmit MP3 dan kita tetap oke-oke aja, itu saya pikir nggak apa-apa. Karena untuk sistem in-ear monitor misalnya, itu yang paling penting adalah latency, bukan quality suaranya. Oke. Cuman di sini untuk IEM system ya ada live ultra low latency, live low latency, live link density. Semua menggunakan kodek yang sama, SEDAC. Latensinya berbeda-beda dari 0,7 sampai 2,7. Yang 2,7 ini dia hanya bisa 32. Bisa 64 kalau nanti di cascade dengan si base station Base yang satunya lagi. Cuman ini masih fitur rilis. Berarti dalam 6 sampai 8 MHz you guys only have 32 stereo. Kami Kita udah mulai brand-brandan, ayo sponsorin kita. Sedangkan Shure itu dia juga sama di 2,7 2,8 kurang lebih lah. Hanya di 800 kHz kita bisa 4 channel. Jadi kalau misalkan di 6 MHz gitu ya, kita bisa hampir 27 channel. 27. Jadi
sebenarnya 32 in 32 out. Kalau misalkan menggunakan Spectera gitu ya. Dengan stereo latency-nya 2,7 dan mau pakai mic-nya juga. You guys need to base station and to RF carrier. Based on ini ya, tebak-tebakan aja sih ini. Iya. Based on ini berarti kalian itu per satu unit DSP-nya untuk 32. Gua hanya bisa 27 karena di setiap 8 kHz itu gua ada intermodulation dikit. Jadi gua nggak bisa nempel, benar-benar nempel, gua harus jarakin sedikit. Ya. Ya, tapi berarti untuk pakai channel 64 channel mono in ear itu memang di sini ditulis nih ada perlu 2 base station gitu. Itu 32 stereo deh kayaknya. Iya 32 share 64 channel in and out. In doang. Oh ya. 32 out sorry. 64 out. 64 64 mono, 32 channel. Ini butuh 2 base station. Tapi ya somehow make sense sih. Karena memang processing powernya dia hanya untuk 64 channel kan. Betul. Gitu. Memang dibatasin ke 64 channel. Dengan dalam kasus ini audio codecnya adalah CDEC namanya. Sennheiser DAC. Gitu. Jadi memang tadi yang analogi pipa dan airnya itu dia butuh pipa dan air itu hanya bisa mengakomodir 64 channel aja gitu. Either dia mau IM ataupun mau transmission atau kan tadi ngomongnya bidirectional ya. Ada yang IM, ada yang transmission. Jadi memang pipanya ini besarnya cuma buat 64 channel aja gitu. Kalau mau lebih ya tetap harus beli base station berikutnya lagi. Sehingga untuk menjalankan 32 input dan 32 stereo output ya butuh dua base station. 2 base station dan berarti entah mungkin apakah si Belpack-nya bisa, entah itu akan jadi 26 MHz atau mungkin somehow dia bisa create itu combine jadi enggak sih kayaknya several megahertz. Tapi secara spektral efisiensi at the end sama aja. Ya. Untuk mengejar kualitas yang sama ya. Jadi kalau misalkan kita ngelihatnya ini, Sennheiser memberikan kita opsi untuk downgrading the quality to get more channel counts. Sedangkan untuk Shure kita nggak dibiarkan memilih quality. Jadi quality-nya akan selalu top notch, tapi channelnya lebih sedikit ya, gitu. Saat butuh channel ya tambah barang tambah lagi. Barang ya. Ya jadi di situ bedanya juga ya, analoginya juga bukan analogi sih, konsep berpikirnya adalah bandwidth-nya segitu besar, yang satu kita bisa mainin kodeknya untuk di Sennheiser, tapi kalau di Shure dengan bandwidth yang sama besarnya dia nggak boleh mainan kodeknya, dalam hal ini quality gitu ya. Betul. Sehingga dia number channelnya relatif lebih sedikit. Betul. Gitu. Balik lagi, you decide. Oke, jadi seperti itu Spectera vs Shure AD-PSM. Saya tetap pegang Spectera. Aku sih Shure banget ya orangnya. Saya alasannya cuma satu kenapa pegang Spectera, karena cuma satu U. Saya nggak perlu yang lain-lain lagi. Oke. Kalau masalah kodek tadi saya sempat mengutarakan pendapat gitu ya, kenapa kodek tuh menurut gue cukup solutif gitu. Karena menurut gue quality bukan matters. Yang penting latensinya cukup dan tidak mati-mati. Ya. Gitu. Kalau gue lebih tetap condong ke Shure karena Shure itu udah terbiasa network system. Ya. Jadi memang dari seri Axian itu, baik itu dari receivernya, transmitternya, pun juga kita punya Showlink, dan Showlink ini bisa juga digunakan di AD-PSM. Kita nggak perlu Showlink, bisa langsung ganti. Iya, cuman kamu nggak bisa ganti mic-nya kan? Saat ini belum. Jadi Shure itu sudah terbiasa menggunakan network system dan kontrolnya juga centralized di wireless workbench. Jadi lebih familiar sih kalau gue dengan produk Shure itu, lebih familiar karena lebih sering juga digunakan di festival yang saat ini gitu. Intinya kita akan balik lagi berkata-kata seperti di awal, ini cuman pembahasan dan isinya pendapat kami berdua aja. Ya. Masih banyak yang bisa dikulik dari barang-barang ini.
balik lagi kita yang nentuin sesuai dengan kebutuhan kita, bukan yang satu lebih bagus atau enggak, ini cuman gimmick aja. Ya. Tetap kita berdua sebenarnya selalu punya alasan kenapa memilih barang-barang itu. Buat kalian silahkan berpikir, tulis di komen apalagi Ya, di barang komen yang mau nih. kita debatin. Atau mungkin ada hal-hal yang mau kalian tahu lebih banyak dari kedua produk ini, kabarin aja. Dah. Dah.